Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Saudara-saudara, di H-13 ini kita mengaji kitab Syarah Sulam Taufik agar kita mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min syurutis sholati utai setengah saking syaratnya sholat. Syarat itu sesuatu yang mengesahkan sesuatu sebelum sesuatu atau di luar sesuatu. Artinya sholat itu bisa sah kalau sebelum sholat memenuhi syarat. Tapi kalau di dalamnya namanya rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang ada di dalam sesuatu yang mengesahkan sesuatu. Jadi kalau rukun sholat ya di dalam sholat. Tapi kalau syarat sholat di luar sholat atau sebelum sholat. Apa yang dilakukan oleh seseorang yang akan sholat? Persiapan sholat. Wa min syuruti sholati utai setengah saking syaratnya sholat at-toharatu iku toharoh sesuci minal hadasil akbari saking hadas kang gede. Harus suci dari hadas besar. Apa hadas besar itu? Hadas yang mewajibkan mandi besar. Ya, banyak di sini hadas yang mewajibkan kita mandi besar. Kalau kita tidak mandi besar, maka hukum sholatnya juga tidak sah, batal. Artinya kalau kita melakukan sholat dalam keadaan mandi besar, dalam keadaan junub, dalam keadaan menanggung hadas besar artinya, maka kita sia-sia kita sholat. Dan sholat kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala karena secara syar'i, secara syariat tidak sah. Hadas besar itu apa yang mewajibkannya? Yang mewajibkan hadas besar itu apa saja? Dadi wong hadas gede iku krana apa ae? Karena apa dia mandi besar? Pertama khurujul mani, itu metune mani, keluarnya air sperma, baik itu sengaja atau tidak disengaja, itu menyebabkan mani besar. Keluarnya mani di sini aymani il insan nafsahu ila kharijil khasyafah warujul wa ila dhahiril farji fil bikr. Kalau di sini dijelaskan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ainnya itu kita tidak tahu, yang penting yang tahu adalah orangnya, yang laki-laki sperma. Tapi di sini dijelaskan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian apa yang menjadi dasar bahwa ketika air mani itu keluar, itu hukumnya mandi besar? Rasulullah memberikan jawaban dalam hadisnya, innamal ma'u minal ma', sungguhnya air itu dari air. Jadi orang yang keluar air mani, maka dia mandi. Nah, keluarnya itu karena apa saja? Banyak. Bisa jadi karena jima, bisa jadi karena onani, bisa jadi karena melihat perempuan, atau bisa jadi karena menghayal. Yang penting jika sudah keluar maka wajib mandi besar. Ini mani, ini sperma. Kemudian hukum dari sperma sendiri apa? Hukumnya adalah suci dan dia tidak najis. Wal jima ulan jima.
Kalau di sini dijelaskan tadi untuk yang keluar mani, walaupun setelah mandi besar ternyata dia keluar lagi, dia lazimahu i'adatul ghusl. Menurut khilaful Malik, khilafan lil Malikin afadahu dzalikat damir. Imam Tabiri mengatakan bahwa kalau orang itu walaupun dia sudah mandi besar ternyata keluar lagi, maka dia wajib mengulangi mandi besar. Wal jima'u dan jima. Jima ini adalah berkumpulnya laki-laki perempuan, baik itu suami istri atau tidak. Yang jelas kalau keluar mewajibkan mandi besar. Jadi yang penting sudah masuk ilajul hasyafah ilal farji, miliknya yang laki-laki ini ke yang perempuan walaupun tidak masuk terlalu dalam, yang penting sudah masuk dan tidak keluar mani, ini mewajibkan mandi besar. Jangan karena tidak keluar mani kemudian dianggap tidak mandi besar, karena ini hukum ya. Kalau ada seseorang yang sudah berkumpul bersenggama, masuknya dalam atau tidak, keluar atau tidak, maka hukumnya mandi besar karena sudah masuk kategori jima. Nih. Makanya harus belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan mandi besar. Wal haidhu lan haid. Haid itu artinya adalah darah yang keluar dari perempuan dalam keadaan sehat. Ketika Rasulullah ditanya, wa yas'alunaka anil haidhi, anil mahid. Wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Jawab, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah darah penyakit. Kalau keluar berarti sehat orangnya. Ya ini. Maka ketika ada orang perempuan yang keluar darah haid berarti dia dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Ini. Untuk masalah puasa ya. Masalah puasa wajib di qadha. Kalau untuk masalah sholat hanya pada saat dia pertama haid. Andaikan contohnya di Risalatul Mahid ada sebuah kitab kecil itu bahwa orang yang haid masalah qadha-nya itu dilihat saja ketika dia zuhur, nah, waktu zuhur dia belum sholat zuhur kemudian kedatangan darah haid dan dia belum sholat, maka penjelasan dalam kitab tersebut qadha-nya adalah zuhur dan asar. Kenapa qadha-nya zuhur dan asar? Karena zuhur dan asar bisa dijamak. Ini adalah aturan-aturan dalam sebuah kitab ijtihad ulama. Kalau dia asar, pada saat asar dia belum sholat, maka dia qadha-nya hanya asar, karena asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Kalau maghrib, maka qadha-nya adalah maghrib dengan isya, karena maghrib bisa dijamak isya. Kalau isya datangnya haid, dia belum sholat isya, maka qadha-nya isya. Kalau subuh adalah qadha-nya subuh. Dan datangnya haid ini nanti kalau sudah selesai ya, maka mewajibkan mandi besar. Orang yang haid tidak boleh dijima, bahkan akan dosa besar. Atau kalau sampai menghalalkan jima pada saat haid, maka hukumnya jadi murtad. Dan haid itu paling lama 15 hari. Kalau yang biasa 7 hari, 6 hari, 6 malam, 7 hari, 7 malam, yang paling sedikit adalah 1 hari, 1 malam.
Kalau sudah lepas dari 15 hari 15 malam, maka hukumnya istikhadah. Kalau belum 1 hari, maka hukumnya juga istikhadah. Darahnya darah penyakit dan masih wajib sholat setelah 15 hari itu. Jadi pertama adalah khurujul mani, keluarnya air sperma yang menyebabkan mani besar. Yang kedua adalah jima. Yang ketiga adalah haid. Wan nifasu dan nifas, wan nifasu lan nifas, li'annahu damun haidun mustami'un. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan pada saat setelah melahirkan. Ini juga mewajibkan mandi besar. Paling sedikit adalah saat ceritan, tengah-tengah 40 hari 40 malam, yang paling lama adalah 60 hari 60 malam. Selanjutnya adalah al-wal wiladatulan wiladah. Wiladah itu artinya melahirkan. Nah, mandi setelah melahirkan itu juga hukumnya mandi wajib. Apakah bisa digabung antara nifas dengan wiladah? Bisa. Dengan niat dikumpulkan, kemudian mandinya 1 kali. Ini hal-hal yang menyebabkan mandi besar. Khurujul mani, keluarnya mani. Nomor 2 jima, walaupun tidak keluar mani. Yang penting sudah dukhul, masuk. Ya. Kemudian selanjutnya adalah haid. Selanjutnya lagi nifas. Yang paling akhir adalah wiladah. 5 ini kalau tidak mandi besar, tidak mandi besar yang wajib itu tidak dilakukan, yang terjadi adalah semua amalan-amalan ya, yang batal karena belum mandi besar semuanya akan rusak. Maka harus berhati-hati untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan mandi besar. Sekarang mandi besar bagaimana niatnya? Fardunya apa saja? Wa furudul ghusli utai fardunya atus gede. Ai arkanuhu tegese rukun atus gede, an-niyatu niat, raf'ul hadasil akbari ngilangaken hadas besar. Wa nahwi halan sepadane. Niat di dalam sholat itu artinya adalah niat di dalam mandi besar, bukan sholat. Mandi besar itu artinya adalah dia harus niat pada awal dia membasuh badan. Apa basuhan awal itu? Kalau itu adalah wajah, maka pada saat di wajah itu kita harus niat. Kalau itu tangan, ya di tangan itu kita harus tidak biar baru kita niat. Jadi di awal dari mana yang kita basuh itu tempatnya di hati. Niat ingsun adus krana ngilangaken hukumi hadas kang gedhe fardhu krana Allah taala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, namanya apa? Wiladah, apa jinabat, apa haid, apa nifas, fardhu krana Allah taala. Itu dalam hati. Tentunya sebelum kita mandi besar mengeterapkan niat itu kita harus bersuci dulu dengan mandi-mandi kecil dulu. Kemudian nomor 2 adalah takmimul badan. Basyaron wa sya'ron wa inkathufa. Ya, meratakan air ke dalam seluruh kulit, baik kulitnya maupun rambutnya diratakan mulai ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya harus kena air. Dan syaratnya tidak boleh ada hal yang menghalangi masuknya air ke kulit. Ya, contoh saja ada cat, ada lagi pitek, ada lagi bedak-bedak atau make up yang ada
minyaknya yang tidak bisa memasukkan air ke kulit itu harus dihilangkan dulu semua, sehingga nanti mandinya bisa menjadi mandi yang bagus. Jadi fardunya satu niat, yang kedua adalah membasuh, yang kedua adalah membasuh seluruh badan dengan air. Niatnya harus diterapkan setelah kita suci semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.